Halo semuanya, halo. Hai hai. Halo. Halo. Oke. Hai semuanya. Selamat selamat apa ya? Selamat malming ya. Pada nggak malmingan nih. Aduh. Hai hai. Oh ya teman-teman jangan lupa ya nanti ada giveaway. Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya. Kan lumayan kan dapat ya uang jajan lah ya dapat. Halo Katia. Halo. Bu Clara ya. Iya, bintang tamu kita salah satunya ya, Bu Clara. Sebentar ya, teman-teman. Boleh sambil ngopi, minum-minum. Maksudnya minum kopi ya, bukan minum-minum yang lain. Iya nih, banyak fansnya Bu Clara ya, ternyata ya. Eksis banget nih Bu Clara nih. Hai, halo. Halo semuanya. Oke. Enggak, Mik. Maksudnya minum itu, minum teh, minum kopi gitu. Halo, Tere. Bukan yang lain minumnya. Maaf banget ya, jadi salah kaprah. Wih, belum pernah sih. Anak 2020 belum pernah lihat Bu Clara main. Tapi 2020 bentar lagi masuk loh. Maksudnya bisa offline tanggal 8. Akhirnya ya. Akhirnya setelah sekian lama belajar di depan layar, sekarang bisa bertemu. Semoga kita bisa semakin dekat. Itu. Mana nih fansnya Bu Clara nih? Enak banget. Kalau kayaknya yang offline tuh cuma 20 sama 21 ya. Yang 19 18-nya enggak. Soalnya kayaknya udah pernah jadi tidak lagi. Acu. Oke. Nah, temen-temen nih karena udah jam 7 kita undang narasumber yang pertama dulu ya. Mari kita tampilnya. Siapakah dia? Oke, sebentar ya aku invite dulu ya. Kakaknya hits banget sih ini, kayak satu Atma tahu sih kayaknya. Nggak ada yang nggak tahu sih pasti. Oke, hits ini ya. Oh, kakak-kakak yang di atas malah 19 18 mau ini ya. Mau offline ya. Halo Hai Kak Dela. Gita. Hai. Aduh, udah disambut nih Del. Di komen ada kakak hits gitu katanya. Iya, bener-bener nih emang. Ini fansnya Kak Gita banyak banget nih pasti. Kalau di offline Ini kita kayaknya udah fake deh, fansnya tuh fake deh. Soalnya tadi aku bayar dulu mereka. penonton Aku selanjutnya bayaran ya ya. harus bilang ini ya. Iya dong. Penonton bayaran. Emang gimmick nih banyak banget.
Oke, Iya bener, gimmick itu memang dibutuhkan Del, biar sangat seru. sih, sangat dibutuhkan. Oke, mungkin udah pada penasaran nih ya, yang malming-malming, yang Joms kan di rumah nih, jadi pada nonton kita ya. Kita Aduh, langsung, oh iya ya, sekarang malming ya. iya kan Sabtu malam malam Minggu ya. Iya, aduh. Mungkin aku kenalan dulu kali ya. Kayak banyak kakak-kakak yang belum tahu siapa sih ini, anak siapa nih, dari mana asalnya Anak gitu. orang. Oke, aku kenalan dulu ya. Selamat malam semua yang nonton, siapapun yang ada di sana, di sini, di hatiku. Kenalin, nama aku Valeria Adela Advenia. Boleh dipanggil Dela, panggil Valeri boleh, panggil Adel juga boleh, tapi bukannya someone like you ya, beda nih. Ini Adelnya versi Indonesia nih, lokal gitu. Oke, hari ini aku menemani kalian semua, malming-malming kalian, biar berwarna sedikit lah ya, biar nggak terlalu monokrom gitu. Biar kalian, ya besok pas bangun kayak, kemarin abis gini gitu. Oke. Nah, eh, kalau kemarin kita udah bahas di PGSD Day One itu, kita udah bahas tentang day to day life in PGSD kan ya. Mungkin kita boleh flashback dikit nih, tapi jangan banyak-banyak, ntar gak bisa move on ya. Dikit aja. Kita flashback, mungkin kemarin kakak-kakaknya cerita ya tentang gimana sih kuliah yang offline, yang sebelum-sebelumnya di angkatan 18 sama 19. Pasti pada mengalami masa transisi nih dari yang tadinya offline terus ke online gitu kan. Dan juga banyak dampak positifnya juga nih yang kakak-kakaknya dapet gitu. Nah, kalau kemarin udah bahas tentang keseharian di PGSD, sekarang kita mau bahas tentang apa aja sih selain bidang akademik tuh di PGSD tuh ada apa aja, karena pastinya kita nggak cuman belajar akademiknya aja kan ya, pasti ada organisasinya, terus ada ya pokoknya kemampuan yang di luar skill akademik kita gitu. Nah, tema yang kita bawain hari ini adalah a fun place to find and develop your skill. Wih, keren banget kan dari temanya, pastinya. Nah, narasumber kita hari ini tuh ada 3 nih. Bukan mainan emang. Kita ada kedatangan Kak Gita, yang kakak paling hits nih seantero jagat raya, yang sekarang udah sama aku. Wow. Terus nanti juga ada Ibu Clara, ibunya yang menjadi fans teman-teman PGSD semua nih pastinya. Dan juga nanti kita ada kedatangan kakak dari Med Club, yaitu Kak Deborah. Jadi teman-teman semua stay tune ya sampai akhir nanti. Dan juga kita ada giveaway nih, aku mau ingetin dulu buat giveaway-nya. Lumayan kan bisa dapat uang jajan beli McD yang baru tuh, yang Lotus Biscoff. Nah kan, cobain yang pizza pie, udah belum cobain? Nah, cobain nanti ya abis dapet giveaway. Tapi ada syarat ketentuannya nih. Yang pertama, peserta wajib follow Instagram HMPS PGSD, yaitu @HMPS_PGSD_UAJ. Terus yang kedua, wajib menggunakan akun Instagram pribadi dan tidak di private ya teman-teman. Jadi jangan pakai yang second account nih, jangan pakai yang akun bodong ya, pakainya yang first account. Terus yang ketiga, itu teman-teman harus share pengalaman atau hal yang didapat selama mengikuti Instagram Live PGSD dari day 1 until day 3 gitu di Instagram story teman-teman. Nah, terus yang keempat, teman-teman juga harus tag teman-temannya teman-teman sebanyak 3 orang, itu di mention ya gitu ya, kan pastinya teman-teman punya teman lah ya, nggak mungkin kan nggak punya teman ya. Nah, terus yang kelima, pemenangnya itu akan dipilih berdasarkan kreativitas dalam menyajikan pengalamannya. Jadi dibuat sekreatif mungkin biar bisa dinilainya lebih bagus lagi. Terus juga yang keenam, itu pemenang giveaway-nya akan diumumkan 3 hari setelah PGSD Day 3. Berarti kalau Day 3-nya kan tanggal 13 nih, minggu depan, berarti 16-nya ya akan pengumumannya, begitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bincang-bincang ya. Kita talk show nih sama Kakak Hits, Kak Maria Gita sebagai Ketua HMPS PGSD. Oke, mungkin Kak Gita boleh kenalan dulu nih Kak Gita.
Ini kamu udah sharing tadi soal giveaway, padahal aku masih nungguin loh. Biar ntar aja gitu ngomongnya, nggak Oh, usah ntar aja. sekarang. Biar Demam ini, biar panggung nih, ditonton memicu. banyak orang. Oke, Oke. halo selamat malam semuanya. Mungkin di sini tadi aku sempat lihat ada Ibu Clara yang sudah bergabung. Maaf ya Bu, salah sebut. Bergabung maksudnya. Selamat malam Ibu Clara dan juga teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang follow akun Instagramku, kemudian follow akun Instagramnya HMPS. Pokoknya selamat malam semuanya. Oh, kata Miko udah kenal. Ya kenalan ulang lagi nggak apa-apa ya Miko, biar semakin dikenal gitu. Perkenalkan, nama aku Maria Gita. Biasanya dipanggil Gita. Aku adalah mahasiswa PGSD angkatan 2018 gitu. Udah, Oke, salam kenal Kak Gita. salam Minta kenal tanda tangannya nanti ya. Dela. Kalau offline minta tanda tangan ya. Iya, nanti ya, sabar ya. Kalau udah dibolehin masuk ke kampus. Oke. Mungkin kan tadi kan udah kenalan nih ya. Terus aku mau tanya sih kayak sekarang tuh Kak Gita tuh semester berapa? Terus kayak kesibukannya apa sekarang gitu Kak? Oke, kalau semester karena aku di angkatan 2018, berarti sekarang ada di semester 7. Untuk kesibukannya sendiri ya karena memang udah di semester 7 ya, berarti ada magang, itu pasti. Kemudian ada yang kuliah, tapi kalau kuliah ini sebenarnya nggak yang nonstop kuliah online kayak mungkin teman-teman ngerasain gitu yang sebelum-sebelumnya, dan aku juga ngerasain gitu karena memang kuliahku ini memang berhubungan sama magang. Kalau magang kan kita praktik gitu ya, datang ke sekolahan. Jadi memang udah terintegrasi lah sama magang. Mungkin satu lagi ya adalah dikit-dikit organisasi gitu, biar nggak membosankan hidupnya, biar bisa nge-explore diri. Jadi ada ikut organisasi gitu deh. Oke, dikit-dikitnya Kak Gita tuh bukan dikit-dikitnya kita teman-teman, jangan salah ya, dikit-dikit Kak Gita Waduh, tuh waduh, waduh. Gimana tuh besar maksudnya? ya. Nah, oke, berarti sekarang lagi sibuk magang-magang gitu ya Kak, soalnya udah semester akhir ya. Uh, Oke, nah kan sekarang kan Kak Gita kan sebagai ketua HMPS PGSD kan. Kita mau tahu nih kayak awalnya tuh Kak Gita gimana sih bisa aktif di organisasi kayak waktu pas masuk kuliah tuh udah langsung yang aktif buat ikut ini itu atau gimana Kak dari awalnya? Oke, kalau dari awal memang di semester satu, sorry, aku lupa ya, antara semester satu atau semester 2 itu pertama kali aku ikut kepanitiaan. Aku diajak sama kakak tingkat untuk ikut jadi panitia seminar pendidikan PGSD. Nah, di sana ternyata aku langsung ditaruh di divisi acara. Nah, terus aku di sana ngeliat kan dinamikanya gimana sih, progresnya, gimana sih cari sebuah organisasi itu menjalankan sebuah kepanitiaan gitu. Mungkin dari divisi acaranya, kemudian perkap dan lain sebagainya. Dari situ aku ngerasa kayak, wah kayaknya boleh nih aku join juga kalau misalkan nanti ada open recruitment kepanitiaan. Di kepalaku adalah, ya udah, pokoknya kalau ada kepanitiaan, uh, kalau memang itu sesuai sama apa yang aku harapkan, sesuai sama apa yang aku inginkan, ya aku akan join gitu. Di kepalaku tuh hanya kepanitiaan ya, bukan kepengurusan gitu. Masih di kepalaku tuh kayak, ya udah ikut kepanitiaan gitu, nggak kepikiran kayak ikut kepengurusan. Kalau kepanitiaan kan mungkin periodenya cuma sampai 3 sampai 6 bulan kalau memang agak panjang gitu acaranya. Kalau misalkan kepengurusan kan bisa 1 tahun gitu ya, atau periode berjalannya berapa lama. Terus setelah itu aku masuk menjadi bagian tim formator FPB. Waktu itu di tahun 2018 juga kalau nggak salah. Awalnya aku ada di bagian staf pubdoc, tapi ternyata korbit pubdocnya ini dicalonkan menjadi wakil ketua BPM. Otomatis kan butuh kepala dong, butuh korbit gitu kan ya, untuk menjadi nahkoda lah untuk si divisinya ini gitu. Kebetulan partnerku itu ada satu angkatan 2018 juga, memang beda prodi, dan ada dua lagi itu kakak tingkat angkatan 2017. Nah, di sana si kakak tingkatku ini tuh sama sekali nggak ada yang kayak ya udah deh gue aja gitu yang jadi korbit gitu, dan akhirnya cap cip cup kepilih aku naik jadi korbit divisi pubdoc gitu, padahal sama sekali nggak tahu ini pubdoc tuh gimana sih. Aku juga kalau soal ngedesain juga nggak bisa gitu kan, karena memang pengetahuanku soal desain itu kurang banget gitu, apalagi waktu aku di SM, aku kan SMK ya,
Di SMK itu aku nggak berkutik sama desain, aku berkutiknya sama ya surat-surat, kemudian ada proposal, LPJ, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi bener-bener yang kayak, aduh buta banget nih, nggak ngerti nih desain gitu, tapi mau nggak mau ya harus dijalankan gitu. Nah, sebenarnya dari situ aku merasa kayak down banget gitu, kayak wah aku masuk divisi pupuk aja udah nggak bisa nih, apalagi nanti aku masuk ke dalam sebuah kepengurusan gitu. Terus aku setelah dari tim formator FEB itu kan dibentuklah sebuah kepengurusan gitu ya, ada kepengurusan baru, ada ketua dan wakil ketua terpilih di Ormawa FEB. Dari sana ada yang aku kenal gitu, karena kebetulan wakil ketua, sorry, apa ya disebutannya, calon wakil ketua terpilih, si wakil ketua terpilihnya ini tuh aku kenal gitu, aku kenal deket, dan kebetulan memang kita udah sering ketemu dan kita sering ngobrol-ngobrol soal organisasi gitu. Nah di sana dia ngajakin aku, yaudah gitu, ayo ikut aja, kamu join di kepengurusanku gitu. Aku mikir kayak, kalau aku join sendirian nggak asik nih. Nah aku ngajak dua temenku kebetulan, dan uh, untungnya dua temenku ini mau gitu loh, dan mereka juga support aku, ya udah deh ayo gitu. Kalau kemarin itu kepikirannya bukan untuk ngasah keterampilan, tapi lebih kepada ya gue ikut organisasi, gue mau dapat SKP gitu. Itu nggak munafik banget. Itu yang ada di kepala aku gitu. Walaupun sebenarnya aku sama sekali nggak tahu kalau misalkan masuk di organisasi itu sebenarnya dapat SKP atau enggak sih? Karena pikiranku dulu ketika masuk kuliah, kalau mau dapat SKP ikut kepanitiaan atau ikut kegiatan, bukan untuk ikut kepengurusan gitu dalam satu periode berjalan gitu. Nah, terus dari sana akhirnya uh, aku masuk, dan kaget banget ketika pengumuman aku langsung dipilih menjadi korbit divisi penalaran ilmiah. Padahal stafku itu ada yang kakak tingkat 1 tahun di atas aku ini dari 2017, tapi nggak tahu kenapa ketua ketua dan wakil ketua HMPS yang terpilih waktu itu memilih aku, merekrut aku langsung jadi korbit divisi pengaruh ilmiah bersama dengan korbit divisi pengabdian masyarakat dan organisasi kepribadian itu yang sama-sama dari angkatan 2017. Di situ aku kayak pesimis, wah ini aku bakalan dibimbing apa enggak nih gitu. Tapi ternyata puji Tuhannya dibimbing. Nah dari situ mulai berkembang nih kayak, oh tahu nih ada acara ini, ada acara ini. Tapi mungkin karena keterbatasan dari waktu kali ya, dari teman-teman BPH yang mendampingi masing-masing organisasi, jadinya aku belum begitu mendapatkan banyak pengalaman di sana. Ada, cuman nggak begitu muncul gitu. Nah, terus setelah itu mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada beberapa juga yang belum tahu. Setelah si kepengurusan HMPS periode 2019-2020 ini berakhir, otomatis kan ada pemilihan lagi nih ketua sama wakil ketua. Nah, di sana sebenarnya aku udah dibisikin sama kepengurusan sebelumnya, dibilang, kamu maju deh gitu jadi ketua gitu, atau jadi wakil ketua lah minimal gitu. Dan aku mikir kayak, wah kayaknya enggak deh, nggak bisa. Karena takutnya ketika aku memimpin sebuah organisasi dengan bekal aku yang ya minim banget gitu, ya nanti malah hancur gitu, bukannya kebentuk jadi organisasi yang lebih baik ke depannya, tapi malah kayak, apaan sih ini kok kayak gini sih organisasinya gitu. Dan lebih kaget lagi ketika aku ditunjuk oleh Kabid Kemahasiswaan waktu itu. Kalau sekarang kan Paraksak ya, kalau yang dulu itu Miss Ani. Nah Miss Ani itu personal chat ke aku, dibilang gitu, kamu mau nggak maju jadi calon wakil ketua BEM. Nah di situ aku yang kayak, waduh, di HMPS aja tuh aku belum begitu dapat banyak pengalaman, kok sekarang udah ditunjuk, udah apa namanya, diminta tolong untuk maju menjadi calon wakil ketua BEM gitu. Ya walaupun sebenarnya kan kita nggak tahu ya, karena kan kita punya paslon, istilahnya saingan kita lah gitu. Cuman kan kalau misalkan nanti kepilih, bahaya juga gitu. Ketua aku udah ngerti nih organisasi gini 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 gini. Terus kalau misalkan aku ditanyain sama staff-staff di bawahku, kalau misalkan nggak ngerti kan kasihan juga, ketua aku harus ngejelasin 2 kali lagi gitu. Nah makanya dari sana sebenarnya aku terima tawarannya. Puji Tuhannya nggak keterima, puji Tuhan ya, apa namanya, nggak kepilih jadi calon ketua dan wakil ketua terpilih di BEM periode yang kemarin gitu. Nah dari sana aku mikir kayak, yaudahlah stop aja deh, gue nggak usah ikutan lagi, kayaknya nggak ada bakat nih di sini gitu. Tapi setelah merenung lagi, ada temenku dari prodi BK, dia ngajakin aku, dia bilang, Yit join di BPM yuk gitu. Terus aku kan mikir ya, di BPM tuh ngapain sih kerjanya, bingung nih, sama sekali nggak ngerti gitu. Karena memang mungkin ada beberapa teman-teman yang juga belum begitu mengenal BPM gitu ya.
Jadi aku juga masih nanya-nanya sama temenku kayak, BPM tuh apa sih? Terus divisinya tuh ada apa aja sih? Sama nggak ya kayak yang di HMPS gitu? Terus kerjanya gimana ya gitu? Karena yang aku tahu BPM itu cuma periksa proposal LPJ doang, dan itu pun aku taunya ketika aku lagi mengadakan sebuah acara dari HMPS PGSD. Kebetulan waktu itu aku jadi ketua seminar pendidikan juga. Nah, dari situ akhirnya aku kayak, oh ya udah deh, aku daftar di BPM. Aku pilih satu komisi. Kalau di BPM kan sebutannya komisi ya, pengawasan, kaderisasi, terus ada fraksi gitu-gitu. Aku pilih komisi pengawasan. Tugas kerjanya adalah kita periksain proposal LPJ kayak gitu-gitu kan. Nah, terus aku yang kayak, wah boleh nih. Karena waktu aku di SMK, aku udah bergelut sama surat-surat gitu kan. Aku kan karena administrasi perkantoran jadi kayak, udah tau lah seluk-beluknya kalau buat surat tuh harus ada apa gitu. Jadi kayak, kayaknya ini sejalur deh. Cobain deh, siapa tahu nanti apa namanya, kebuka nih pikirannya gitu. Masa udah dikasih talenta sama Tuhan gitu, nggak dikembangin gitu kan. Akhirnya daftar ke BPM, ada seleksi wawancara segala macam, keterima. Awalnya mau ditaruh sebagai korbit, tapi ternyata pilihanku sebagai komisi pengawasan itu ditolak eh, karena ada yang lebih bisa lagi katanya, kata si wakil ketuanya waktu itu. Dan kagetnya adalah aku langsung direkrut menjadi sekretarisnya BPM, padahal aku angan-angan kayak, ya udah deh minimal nggak dapat korbit yang nggak apa-apa gitu, malah lebih seneng mendingan dapat staff gitu biar bisa dibimbing dulu sama yang emang udah ngerti gitu ranahnya. Terus akhirnya kayak, pokoknya lu harus mau ya Git, temenku tuh maksa banget deh, kamu pokoknya harus mau ya Git. Sekretaris gampang kan, lu kan juga bisa waktu SMK juga lu kan administrasi perkantoran gitu. Kayak uh, mikir dulu lama banget, ada kali ya aku mikir dulu terus, ya deh iya iya gitu. Dan ternyata memang jobnya di sekretaris itu bukan cuma yang kayak ketika ada rapat kita nulis notulen segala macam gitu, tapi aku juga menjadi bagian dari si komisi pengawasan, tapi aku bukan korbitnya, lebih ke PIC komisi pengawasan. Nah, dari sini akhirnya aku kayak ngerasa, wah bisa nih gitu, aku ngembangin talenta yang udah Tuhan kasih nih ke aku gitu. Dan karena memang ketika aku masuk di BPM tuh aku banyak banget yang, karena banyak banget pelajaran yang aku dapat gitu, nggak cuman yang kayak, ya udah lu ikut organisasi, uh, begini 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 ntar lu keluar dapat SKP gitu, nggak cuma gitu doang. Ternyata memang banyak banget yang aku dapetin gitu, mulai mungkin dari gimana caranya meriksa proposal apa aja dan segala macam. Lanjut, ketika masuk Segaran sebagai ketua HMPS sebenarnya itu banyak banget pertimbangan. Pertama, aku jadi ketua HMPS itu sekarang udah di semester 7 kan, istilahnya masuknya udah di semester 7 walaupun sebenarnya aku daftar di semester 6. Semester 7 itu kalau kata banyak orang, banyak kakak tingkat bilangnya, semester serem gitu, udah akhir. Bahasa kasarnya, udah jompo lu gitu katanya. Soalnya banyak banget teman-temanku yang kayak, udah jompo, udah nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak gaya gitu kan. Cuman aku mikir kayak, ya gimana ya, aku melihat kepengurusan yang waktu itu aku jalani gitu bersama dengan teman-temanku kayaknya harus bisa ditingkatin lagi gitu, nggak cuma yang ngasak di situ aja gitu. Aku udah dapat ilmu nih dari teman-teman BPM, masa aku nggak bisa sih memberikan ilmuku ini, memberikan talentaku ini ke teman-teman HMPS gitu untuk periode yang selanjutnya. Makanya dari situ sempat kali ya aku merenung ada 3 harian, itu aku bener-bener mikirin, aku daftar jadi ketua atau enggak ya, daftar atau enggak gitu. Terus aku mikir, kalau aku daftar jadi ketua, wakilku siapa gitu, karena aku sama sekali yang nggak kebayang harus apa ya, harus siapa nih, cari wakil siapa nih gitu kan. Gak kebayang kayak akhirnya sekarang sama Dinda gitu, karena memang sebenarnya aku sama Dinda kalau dilihat dari rekam jejaknya sama sekali kita belum pernah ketemu. Pertama itu karena Dinda kan di BSD ya, aku di Semanggi. Kemudian yang kedua, eh kayak masih mikir, aduh bisa nggak ya kalau misalkan harus menjalankan sebuah organisasi gitu dengan aku sebagai nahkodanya gitu. Padahal kalau yang sebelum-sebelumnya kayak, masih ngeluh, aduh Tuhan capek banget nih kayak gini-gini aja gitu. Padahal di situ misalnya masih jadi korbit aja gitu. Cuman ya puji Tuhan udah banyak banget dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Dan uh, ini juga sebenarnya aku maju jadi ketua itu juga sebenarnya takut sama orang tuaku. Karena jujur, uh, aku mungkin yang salah paham kali ya, salah kaprah kali ya. Aku sempat dengar, jadi ada obrolanku sama ibu aku,
bilang kayak udah kamu fokus aja sama kuliah gitu. Kalau istilahnya udah ngomong fokus sama kuliah dan bilang udah semester akhir kayak wah berarti ini nggak boleh ngapa-ngapain nih gue nih, gue harus diem-diem aja nih, harus rajin-rajin belajar, harus rajin-rajin ngerjain tugas gitu, nggak boleh ikut organisasi sama sekali gitu. Terus ketika aku udah dipilih jadi ketua, udah dilantik juga, itu aku baru cerita ke ibu aku. Terus kata ibuku, ya emang kenapa kalau kamu ketua organisasi, ikut-ikut aja, yang penting kuliahnya jangan ketunda gitu. Terus, oh iya, aku langsung kayak langsung kegirangan banget, karena memang ekspektasiku kayak, wah kalau ibuku tahu nih bisa dimarahin nih. Apalagi aku udah jadi ketua, istilahnya kan aku memang harus menakodai semua semua pengurus gitu kan di dalam situ, entah itu acara dari revisi apa, aku memang harus ikut andil gitu, karena memang yang membuat program kerja selain selain Dinda juga ada aku, jadi kayak memang benar-benar harus banget untuk ya udahlah bagi waktu gimana caranya biar lu bisa kuliah, biar lu bisa magang, tapi lu juga bisa untuk membagi waktu ke organisasi gitu. Dan ya puji Tuhan sih sejauh ini berjalan dengan lancar, walaupun memang masih ada satu dua lah kerikil yang datang, cuman karena aku juga selalu bilang sama teman-teman di awal kepengurusan gitu, jangan lupa untuk ucapkan 3 kata ajaib, tolong, terima kasih, dan maaf, dan jangan lupa untuk bersyukur untuk segala yang Tuhan kasih gitu, karena kan apapun yang kita kerjakan, apapun yang program kerja yang sudah kita susun bersama-sama juga bukan karena ya aku asal nyeplos aja kayak gue mau ngerjain ini nih, pokoknya di HMPS harus ada ini, enggak gitu, cuman memang harus ada pemikiran lebih matang lagi gitu. Jadi storytelling deh 1 jam sendiri. Gak apa-apa, seru banget denger cerita Kak Gita. Jadi kayak kalau yang aku relate banget sama yang angkatan aku mungkin yang ini ya, yang Kak Gita jadi ketua tapi wakilnya tuh Kak Dinda yang sama sekali kayak nggak kenal. Nah itu dia dampak positif dari online ini gitu, bisa mendekatkan yang jauh gitu, bahkan yang nggak kenal Betul. sama sekali bisa jadi rekan kerja kan. Iya iya bener banget. Oke, miss banget sih, maksudnya kayak banyak pengalamannya, emang kayak semua mungkin harus dari awal dulu ya, kayak mungkin pertama dari panitia kecil, dari kayak volunteer atau staff kecil, baru lama-lama bisa jadi korbit, nanti lama-lama bisa jadi ketua gitu. Oke, nah aku bingung nih, kayak cepet banget gitu waktu berjalan yang nggak berasa banget. Nah, mungkin aku tanya nih, kira-kira sekarang proker yang Kak Gita lagi jalanin tuh ada apa aja Kak di HMPS? Oke, sebenarnya program kan jadinya prokernya itu ada banyak, Del. Tapi kita bagi secara berkala ya. Maksudnya ada di semester 1 dan semester 2 gitu. Untuk semester 1 sendiri itu prokernya sudah berjalan, ada yang sudah dan ada yang lagi berjalan. Jadi ada temu dekat PGSD, itu acara tahunan kayak PMB Prodi gitu. Kemudian ada acara studi banding sudah kita jalankan, itu studi banding bersama HMPS PGSD, Universitas Sanata Dharma, dan juga himpunan mahasiswa dari Mula Warman. Kemudian PGSDD yang sekarang ini, selanjutnya adalah PGSD Mengajar yang memang baru hari ini dijalankan, dan ini adanya di kloter, sekarang kloter 1 gitu. Selanjutnya PGS, jadi ada program yang berkala ya, Del. Program berkala itu untuk PGSDD dan PGSD Mengajar itu ada di semester ini, semester ganjil, dan juga ada di semester genap. Kemudian ada Birama 10, Birama 11, Birama 10 sudah kemarin. Birama 11 itu sebenarnya sama-sama kayak si tekad, cuman ini lebih mendekatkan lagi. Dan ini apa ya, tujuan tercapainya itu ya gimana kita sebagai seorang guru itu bisa mengajar gitu, bisa membuat sebuah media pembelajaran. Lanjut ada webinar pendidikan, memang ini acara wajibnya dari HMPS PGSD. Kemudian ada Disnatalis PGSD, itu ulang tahun PGSD. Kita jalankan tepat di 5 Juli 2022 karena memang kebetulan hari lahirnya PGSD itu 5 Juli 2002. Selanjutnya ini sebenarnya lebih ke internalnya pengurus ya, ada rapat pertanggungjawaban. Jadi dari setiap acara yang sudah kita rancang gitu dari semester 1 sampai semester 2 kita evaluasi nih, karena memang di akhir sebuah kepengurusan pasti ada rapat pertanggungjawaban gitu. Oke, berarti banyak banget nih ya Kak, proker-prokernya ada yang emang rutin, ada yang baru gitu ya Kak ya. Nah, Betul, buat betul. teman-teman yang 2020 atau 2021 nih mungkin masih bingung ya, apa aja sih kegiatan di HMPS tuh nggak cuma kuliah doang. Jadi kayak ada banyak kegiatan lainnya, boleh banget nih join nih ya teman-teman. Oke, mungkin Betul. aku mau tanya juga nih,
kira-kira ada nggak pesan Kak Gita buat teman-teman di PGSD, terutama mungkin yang 2020 dan 2021 yang benar-benar belum pernah offline sama sekali. Oke. Mungkin pesanku cuman ya udahlah, pokoknya apapun yang teman-teman jalankan gitu, walaupun sekarang istilahnya masih pandemi, masih online ya, tetap tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau memang nanti dari HMPS PGSD ada pun rekrutmen untuk kepanitiaan, silahkan banget join gitu. Kita nggak yang kayak menutupi karena mentang-mentang lu kan angkatan akhir nih nggak boleh daftar gitu, nggak. Kita bener-bener yang kayak siapapun mau daftar silahkan, asal kalian adalah mahasiswa aktif PGSD dan memang memiliki jiwa untuk ya melayani lah, istilahnya melayani dengan talenta yang teman-teman punya gitu. Karena memang kalau kalian lihat waktu aku kampanye bersama dengan Dinda, kita tuh kayak ada slogan gitu deh, namanya PGSD tahu gitu. PGSD tahu atau PGSD bisa tahu? Oh, PGSD bisa tahu gitu. Karena ya kita sebagai seorang guru nggak cuman yang ngajar doang gitu, nggak cuman yang kayak, ayo anak-anak dibuka ya buku halaman ini, tapi kita juga bisa yang kayak jadi MC, kemudian bisa kayak apa ya, ya membuat sesuatu yang baru lah, nggak cuman yang kayak ya mentang-mentang jadi guru nggak bisa apa-apa, lu cuma ngajar doang, nggak gitu. Itu sih palingan. Oke, tenang, tenang banget nih teman-teman, nggak cuman jadi guru doang, bisa ada kerjaan sampingan nih, bisa jadi MC atau bisa Betul. jadi moderator gitu ya, waktu ada Iya, webinar, benar-benar bisa banget, bisa benar. banget. Semua Melatih itu, public speaking juga soalnya kan iya, ya. benar. Semua itu bisa didapetin dan dipelajarin kalau join organisasi ya pasti ya kayak. Betul, betul. Oke, nah, karena sayang banget nih waktu udah berjalan dengan cepat ya. Bener-bener cepet banget. Kerasa kayak baru mulai nih, baru pembukaan. Udah jam segini gitu. Oke, aku Ya, mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Gita yang udah menyempatkan waktunya hari ini buat jadi narasumber di PGSDD itu. Dan juga semoga teman-teman semua yang nonton nih bisa makin terinspirasi atau termotivasi yang belum join organisasi, yang masih bingung-bingung, masih cuman kuliah doang. Nah, bisa banget nih buat join di kegiatan di HMPS PGSD gitu. Oke, thank you banget ya Kak Gita. Tapi oke. jangan leave dulu Terima ya, kasih. teman-teman. Soalnya masih ada Oh, lagi nih next-nya nih. yes, masih ada lagi ini yang kalian tunggu-tunggu soalnya teman-teman. Ini wah, jauh lah pokoknya. Pokoknya ini lebih seru daripada yang sekarang lagi ngomong. Enggak lah, Oke, sama seru. kita ada Oke, dokumentasi, thank you. Del. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Oke. Kok jadi aku yang request ya? Maaf, aku lupa. Oke, boleh ya. Satu, dua, tiga. Lagi, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, Thank you, Kak Gita. terima kasih banyak, Dela. Iya, Aku semangat terus, izin Kak. keluar. Dadah. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Soalnya abis ini masih ada lagi nih. Kalau mau ngopi dulu, makan-makan dulu, boleh. Abis ini kita mau undang tamu yang spesial banget. Fansnya kakak-kakak dari berbagai kalangan nih. Oke, bentar ya, aku invite dulu. Oke, jangan live dulu ya teman-teman semua. Ditunggu sebentar. Oke. Siapa nih? Penasaran bingit kan? Nah, oke, bentar ya. Udah aku invite. Tinggal kita tunggu nih. Accept dari... Oke, selamat malam Ibu Clara. Malam. Nah, yang ditunggu-tunggu banget nih sama-sama teman-teman semua.
Oke, bentar ya, kita tunggu satu lagi Kak Deborah. Oke. Oke, mungkin sambil kita tunggu Kak Deborah, boleh kali ya Bu, kita kenalan dulu nih. Mungkin soalnya beberapa dari angkatan 2020, 2021 belum tahu Ibu nih. Belum pernah ketemu secara offline ya Bu, soalnya ya. Oke, mungkin boleh Ibu perkenalan dulu, Ibu. Oke, masa belum kenal sih? Iya ini Bu, ada beberapa adik-adiknya. Oke, nama saya lengkapnya panjang ya, cukup panjang. Clara Ikasari Budayanti. Kalau mahasiswa suka memanggil Ibu Clara gitu ya. Kalau ada itu kakak angkatan yang sekarang sudah lulus tuh kadang kala suka meledek saya gitu. Kalau manggil saya BCL katanya, tapi bukan BCL artis ya, tapi Bu Clara gitu kan. Ya, saya bidang keilmuannya matematika dan pembelajarannya. Jadi cuma sekarang agak merambah kemana-mana ini Del. Jadi selain matematika, Ibu juga mengajar seni tari, bahkan sekarang kewirausahaan sosial juga Ibu yang mengajar. Wah, Ya. banyak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Nah, ini juga ada kita kakak satu lagi nih, kakak dari Math Club. Boleh kenalan dulu, Kak? Halo, selamat malam Bu Clara, selamat malam Dela dan semua teman-teman PGSD. Perkenalkan, aku Deborah Paskawulisa. Nanti teman-teman kalau misalnya suatu saat kita sudah bertemu, boleh panggil aku dengan Deborah saja. Dan aku PGSD angkatan 2018. Dan satu lagi, aku adalah anggota tim Math Club ID. Terima kasih. Oke, thank you Kak Deborah. Nah, Ibu ini kita mau bincang-bincang sedikit nih Bu. Soalnya buat pengisi waktu malming para yang masih single-single nih Bu. Biar nggak Kasian sendirian. gitu. Biar... Ingin sama kita-kita. Iya. Kamu nggak mau? Enggak Bu, kan lagi sama Ibu nih waktunya. Oke, nah pertama kita mau tanya dulu nih Bu, kan sekarang kan Ibu juga menjadi pembimbing dari Math Club ya Bu ya. Mungkin banyak dari beberapa teman-teman yang belum tahu nih Math Club ini apa gitu Bu. Boleh diceritain sedikit Bu, latar belakang terbentuknya Math Club ini apa dan tujuannya untuk apa gitu Bu. Oke. Mungkin teman-teman juga tahu ya, biasanya kalau matematika itu, belajar matematika itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, susah, sulit, tidak menarik gitu ya. Sedih gitu rasanya Ibu kok melihat banyak komentar tentang matematika, terus banyak juga yang nilainya nggak bagus-bagus gitu kan. Nah, ya kalau mungkin sekarang Ibu melihat memang karena dasarnya ya ketika kita pertama kali belajar matematika itu tidak menyenangkan, tapi sebenarnya waktu di TK menyenangkan loh belajar matematika, di SD kelas 1, kelas 2 juga menyenangkan. Nah, kenapa semakin kesini semakin tidak menyenangkan? Nah, jadi Math Club ID, Math Club ini dari dulu saya sudah lama membentuk Math Club. Tujuannya adalah menyampaikan segala sesuatu tentang matematika tapi dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga orang itu tertarik dan tidak sengaja dia mempelajari sesuatu dari matematika, karena matematika itu bukan hal yang besar ya, hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga pasti ada matematikanya. Nah, makanya Ibu mengajak teman-teman yang sekiranya memiliki keinginan yang sama ya, walaupun kadangkala tidak senang matematika, kayak Deborah itu dulunya nggak senang matematika kayaknya. Ya Deborah ya. Iya Bu, benar Bu. Tapi dia pandai menyampaikan sesuatu dengan cara yang menarik. Jadi di Math Club ini orang-orangnya yang bergabung di sini bukan hanya yang suka matematika, tetapi mereka yang mau berkembang, belajar, menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain ya, terutama anak-anak, guru ataupun orang tua terkait dengan matematika dengan cara yang menarik, dengan gaya anak muda lah sekarang ini. Kalau Ibu kan hanya merasa, bukan bergaya muda tapi hanya merasa muda gitu ya.
Nah, makanya butuh teman-teman dari mahasiswa yang memang punya style muda, style milenial gitu ya, yang menarik dan ya bisa lah ya, bisa menyampaikan sesuatu kepada para pengguna Medclub ID. Oke, berarti tujuannya untuk menghapus stigma yang kurang baik gitu ya, Bu ya, karena suka dipandang itu matematika, susah, udah males gitu kan. Nah, iya, Iya, benar-benar. saya sebagai matematika sedih banget. Apalagi kalau nanti yang ngambil skripsi mahasiswa itu banyak sedikit sekali yang ngambil matematika. Jadi saya sering nggak kebagian itu mahasiswa bimbingan gitu. Oh, iya, iya. Ngerti, Ibu. Oke, baik, Ibu. Nah, kalau tadi kan memang tujuannya untuk mengubah stigma pelajar gitu ya terhadap bidang studi matematika. Nah, cara apa Bu yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan matematika tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu. Biar perlahan-lahan stigmanya bisa berubah nih menjadi ternyata mudah juga dan seru juga gitu belajar matematika. Ya, jadi kalau di Medclub ID sebenarnya ini idenya banyak dari tim kreatif sih, bukan dari Ibu. Ibu hanya memfasilitasi saja istilahnya bikin dong yang begini. Tapi semua tim kreatif Ibu salah satunya Deborah yang membuatnya gitu ya. Dari informasi-informasi ringan terkait dengan bagaimana belajar matematika, apa manfaat belajar matematika itu kan hal-hal info ringan yang disampaikan dengan cukup menarik ya. Lalu ada cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita yang dibacakan gitu kan tentang matematika yang ada muatan matematika. Kemudian ada juga seperti CD pembelajaran gitu ya. Kemudian promosi game-game yang dikembangkan oleh mahasiswa saya gitu ya pada saat mengikuti mata kuliah praktikum matematika. Jadi sebenarnya luas sekali sih konten dari Medclub ID ini. Jadi tidak karena memang sasaran yang target pengguna gitu ya, target yang menonton itu dari kalangan. Jadi bukan hanya anak-anak SD gitu, tetapi juga orang tua, termasuk juga guru-guru. Jadi ada beberapa konten yang bisa digunakan oleh guru, ada juga yang konten yang memang informatif untuk orang tua dan guru. Oke, baik. Berarti sasarannya tuh nggak cuman anak-anak yang masih belajar ya, Bu, tapi mungkin guru-gurunya juga bisa diberikan inspirasi gitu ya, Bu, biar gimana caranya matematika itu menarik buat peserta didiknya. Betul, Oke, baik, betul. Ibu. Nah, kalau tadi udah tanya sama Ibu Clara, mungkin sekarang aku mau tanya sama Kak Deborah nih, Kak. Kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai tujuannya Math Club dibentuk, terus sasarannya kepada siapa aja gitu kan. Nah, kan Kak Deborah berarti sekarang sebagai tim kreatifnya Math Club ya. Yap. Boleh Kak di-sharingin sedikit pengalaman atau seperti apa peran Kakak di sana sebagai tim kreatif ini? Oke, jadi kalau bertanya peran aku di sana itu, eh, sebenarnya kami berlima, ada aku, Kak Noel, Kak Dea, Kak Ray, dan Kak Silvi itu punya peran yang sama semua. Karena kami berlima sama-sama berperan untuk menyampaikan ide, lalu kami juga menyampaikan sumber-sumber untuk konten-konten kami. Jadi peran kami sebenarnya berlima sama, hanya saja kalau mungkin Dela juga teman-teman nih yang nonton pernah melihat Instagram Medclub ID, nah itu perannya kami bagi-bagi. Ada sebagai tim editor, ada sebagai tim yang mencari referensi, kemudian merangkumnya di docs, lalu tinggal yang tim editor itu memasukkan misalnya ke Canva untuk diedit, kemudian untuk disusun lagi kalimatnya supaya lebih menarik lagi ketika dibaca oleh audiens. Seperti itu, Dela. Oke, berarti banyak ya Kak job desk-nya dari Math Club tuh nggak cuma satu, tapi bagi-bagi gitu ya. Berarti ada berapa? 5 orang ya Kak? Iya, ada 5 orang. Benar. Oke. Nah, kalau bicara soal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa gitu ya, pastinya kan akan digunakan juga nanti di dunia kerja, terutama juga dalam berorganisasi gitu ya. Jadi nggak cuman yang tadi Kak Gita juga ceritain, ternyata banyak banget gitu benefit yang didapatkan kalau ikut organisasi.
Nah, aku juga mau tanya ke Ibu Clara, bagaimana caranya Ibu itu bisa memfasilitasi teman-teman dari tim kreator ini untuk bisa membuat konten yang semenarik mungkin, yang bisa membuat inspirasi nih bagi kalangan di luar sana gitu, Bu. Kalau dibilang Ibu mau fasilitasi sih enggak ya, karena memang dasarnya dari teman-teman tim kreatif itu memang sudah kreatif gitu ya. Hanya mungkin apa ya, saya hanya membantu teman-teman itu untuk melihat potensi diri sendiri gitu kan ya. Sebenarnya ini apa ya, project seneng-seneng sih. Apa jadi dari teman-teman kreatif itu senang apa? Saya senang ngutik-ngutik Canva gitu ya. Nah, dibuatlah jadi berkolaborasi dengan teman yang lain yang memang dia senangnya apa mencari informasi gitu ya, Deborah. Kan ada ya yang senang banget mencari informasi, kemudian diberikan kepada teman yang apa mendesain gitu ya. Jadi sebenarnya ini proyek senang-senang sih supaya apa ya proyek senang-senang yang bisa membuat orang lain lebih memperoleh informasi atau manfaat gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah kita mau memberikan apa ya mengeksplor lah ya, mengeksplor potensi diri, kemudian ingin cari tahu, kemudian apa ya tidak gampang puas gitu ya, karena kalau gampang puas ini juga akan tidak berkembang dan ibu hanya itu sih menunjukkan kamu sebenarnya bisa ini. Ketika mereka bekerja sama pun ibu juga tidak terlalu banyak kontribusi karena hanya ibu memberikan masukan saran gitu ya. Artinya sebenarnya tim kreatif Mad Club ini memang menurut saya cocok banget gitu ya, chemistry-nya dapat itulah gitu ya. Jadi masing-masing orang itu sudah tahu bagiannya dan mau untuk membuat Mad Club ID ini menjadi atau konten-kontennya memang betul-betul menarik dan bermanfaat buat orang lain. Jadi sebenarnya lebih kepada kemauan dari setiap anggota. Mau nggak? Karena pada dasarnya ketika saya mengajak orang itu artinya saya sudah bisa melihat potensi. Hanya mungkin ada kan ya, ada orang yang punya kemampuan tapi nggak mau explore, nggak mau berbagi sama orang lain, terus nggak mau susah gitu kan? Ya memang susah kan karena mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian harus memberikan waktu. Teman-teman tim kreatif ini kan sudah angkatan 2018, sudah magang, ada beberapa juga punya pekerjaan, sudah ada yang berkarya gitu. Dan apa ya, salutnya teman-teman kreatif yang sekarang itu memang betul-betul secara konsisten mau untuk mengembangkan konten Mad Club ID. Jadi sebenarnya mereka yang lebih berperan dan bukan ibu. Ibu hanya ngumpulin ayo dong gitu. Sebagai pembimbing gitu ya Ibu ya. Berarti emang udah klop gitu yang berlima ini ya Bu ya. Jadi kayak bagi tugasnya gampang, job desk-nya bisa dibagi-bagi sesuai perannya gitu. Oke. Nah, kalau waktu awalnya itu Bu, gimana teman-teman Mad Club ini bisa terbentuk Bu? Mungkin dengan Ibu menunjuk atau dengan teman-temannya mengajukan diri atau seperti apa Ibu? Ya, awalnya sih Mad Club ID itu dipegang oleh alumni, tetapi karena alumni ini mereka juga sudah sangat sibuk di sekolah, akhirnya vakum agak lama. Kemudian saya melihat teman-teman yang angkatan 2018 ini banyak yang berpotensi, akhirnya saya tawarin, mau nggak gitu ngembangin Mad Club ID, Ibu punya idealisme seperti ini, kemudian teman-teman mau nggak sih bersama Ibu untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan konten-konten di Mad Club ID. Dan puji Tuhan ya, mereka menyambut dengan gembira gitu ya, tidak ada yang menolak gitu ya, atau takut sama saya sebagai dosennya ya saya kurang tahu, tetapi kalau dari ekspresi sih enggak sih, mereka tertarik juga sih, maksudnya tertarik juga. Dan mungkin Ibu berharap sih ini bisa menjadi bekal pengalaman ya, agar mereka nanti ketika berkarya dimanapun, karena sekarang kan juga PGSD ini akan mengembangkan, PGSD UAC ini akan mengembangkan
potensi-potensi mahasiswa yang bukan hanya nantinya menjadi guru. Jadi ada 3 profil lulusan PGSD kita. Yang pertama adalah guru tentu saja, yang kedua adalah praktisi khususnya untuk pengembang media, dan satu lagi itu peneliti. Dan sekarang prodi kita kan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pengembang media yang cukup bereputasi ya. Nah, semoga ini menjadi bekal nanti kalau magang di perusahaan pengembang media tuh mereka sudah jalan lancar begitu. Amin. Jadi nggak perlu susah lagi ya belajarnya karena udah dari MedClub ini dimulainya gitu. Udah colong start dari awal nih gitu ya. Oke, baik Ibu. Mungkin kalau boleh tahu Kak Deborah di MedClub ID ini suka dukanya apa Kak? Selama Kak Deborah join di MedClub ini. Oke, kalau membicarakan suka dan duka, kita awali dengan dukanya dulu aja kali ya, yang pahit-pahitnya dulu aja. Kalau dukanya itu benar yang dibilang sama Bu Clara, karena kami berlima merupakan angkatan 2018 dan punya kesibukan magang, terus dari antara kami juga ada beberapa yang sibuk penelitian, bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi kami berlima ini sebenarnya kesibukannya bukan hanya magang dan kuliah, melainkan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dukanya itu ya kadang-kadang chat dari grup itu tenggelam, jadinya kita, oh iya lupa kita mau masukin konten ini ya. Lalu kemudian kadang-kadang kita juga suka kehabisan ide deh lah. Jadi, aduh minggu kemarin udah kontennya tentang ini nih, minggu depan apa ya? Itu jadi kita harus explore lagi, cari-cari referensi lagi, entah dari jurnal, dari YouTube, bahkan dari Instagram yang mengedukasi gitu. Nah, dari situlah kalau misalnya sudah ketemu, nanti kita rembukan, ini loh, referensi-referensi dari Instagram misalnya. Nah, itulah yang menimbulkan sukanya. Nah, ketika sudah muncul referensi, nah itu menjadi penyemangat kita nih. Apalagi tim-tim editor dan ya pastinya tim-tim yang untuk menuliskan rangkuman-rangkumannya. Jadi kita terpancing untuk oke, karena udah ada referensi, berarti kita kontennya tentang ini aja nih, ini aja nih. Lalu ya sudah, kita mulai buka aplikasi untuk mengedit, cari-cari untuk elemen-elemennya. Misalnya kalau di Canva yang Dela tahu kan, masukin elemennya apa yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan referensinya. Lalu kemudian memasukkan kalimat-kalimatnya seperti itu. Dan yang lainnya sebenarnya kalau ngomongin suka dan duka lagi nih, dari aku pribadi banyakkan sukanya sih. Karena dari MedLab ini aku belajar untuk menyibukkan diri yang berfaedah gitu istilahnya. Karena punya teman-teman dan punya dosen pembimbing Bu Clara yang punya banyak ide, terus mau capek, mau belajar bareng, dan maksudnya tuh mau untuk ngasih saran ke satu sama lain. Itu sih sukanya. Jadi kayak yang awalnya kita nggak pernah dekat, ketika kita digabungkan di MedClub, oh kita jadi tahu nih satu sama lain. Terus tadi benar kata Ibu Clara, dari kami berlima ini ternyata keluar loh potensi-potensi yang istilahnya dalam tanda kutip ajaib gitu. Selama semester 1 sampai 6 mungkin kami nggak tahu Bu, ya dari mulai aku, Noel, Dea, Silvi sama Ray itu potensinya sebenarnya apa sih? Kami berlima tuh istilahnya jago di bidang apa sih? Oh ternyata ketika di MedClub, ketika kami rapat kecil pun kami bisa saling mengeluarkan ide-ide, meskipun hingga pada akhirnya ya cuma satu ide, karena kan dari 5 ide, ujung-ujungnya pasti yang diutamain satu ide itu. Seperti itu sih, Dela. Oke, mantep banget nih Kak Deborah. Nah, berarti kayak kalau boleh dirangkum, benar-benar MedClub ini selain bisa mengembangkan konten, juga menemukan apa kelebihan diri kita yang selama ini kita nggak tahu gitu, kita nggak sadar, tapi bisa digali-gali pas di MedClub ini bisa ketemu gitu ya. Oke. Benar. Bener banget, bener. Oke, nah aku juga mau tanya nih, mungkin untuk Ibu Clara ya, untuk ke depannya, kalau mau ada teman-teman nih yang join di MedClub, kira-kira itu caranya bagaimana, Bu? Apakah ada open recruitment atau seperti apa? Saya nggak pernah open recruitment sih. Artinya sebenarnya ini minat ya. Kalau memang berminat silahkan hubungin saya gitu ya. Kalau nggak ada yang menghubungi saya, nanti saya akan menghubungi, gitu Dila. Nanti saya akan pasti, kalau saya melihat potensi, saya pasti menghubungi. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin karena kita sudah hampir 2 tahun ya tidak bertemu, artinya saya sendiri juga
kurang pengamatan kepada teman-teman yang saya pegang, maksudnya saya yang pengampu mata kuliahnya, saya kurang pengamatan sehingga potensi-potensi itu mungkin terlewat oleh saya. Apalagi kan kalau kuliah kan semua on off cam gitu kan, saya nggak bisa ngelihat ekspresinya gitu kan. Jadi saya kurang bisa menilai apakah teman-teman ini bisa diajak atau enggak. Jadi teman-teman kalau yang ingin bergabung di Med Club ID, silahkan lihat dulu apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman di konten-konten yang sudah kita bagikan. Kemudian dengan siaran ini pasti minimal sudah tahu lah ya garis besarnya Med Club ID itu seperti apa, dan kalau berminat silahkan menghubungi saya. Begitu Dela. Jadi memang saya tidak open rekrutmen ya, karena memang di sini adalah tempat untuk belajar, tempat untuk bukan hanya mengembangkan konten Dela, tapi sebenarnya bagaimana berkolaborasi, bagaimana membantu teman yang lain itu bisa memunculkan potensinya. Dan itu kalau tidak dengan niat yang betul-betul mau berdarah-darah ya Deborah ya. Kalau di Med Club ID itu berdarah-darah pokoknya, istilahnya Ibu kalau udah tagih mana ya, katanya janjinya kontennya mau di ini kok belum ada progres, itu artinya kan dan saya nggak mau tahu ada alasan bahwa saya sibuk. Ini yang terpenting target kapan harus terpenuhi, artinya memang. Dan bagaimana memanage semua tekanan baik dari saya maupun dari pekerjaan, dari segala sesuatu, tetapi bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus, yang layak untuk dinikmati oleh umum. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu terlihat ya, maksud saya ketika mereka tim kreatif ini bekerja di Med Club ID, dan itu membawa dampak ketika mereka berkuliah loh Dela. Saya melihat progresnya luar biasa. Teman-teman di tim kreatif saya ini luar biasa. Jadi kolaborasinya ketika di Med Club ID itu terlihat banget ketika mereka juga berkolaborasi dalam mata kuliah. Jadi sebenarnya kalau mau bergabung nggak rugi kok. Tapi memang harus siap bahwa itu tadi bekerja keras. Dan mau terus belajar dari teman yang lain, dari manapun, sumber manapun, seperti tadi Deborah katakan, dari YouTube, ya, Instagram, dari jurnal-jurnal gitu ya, jurnal-jurnal nih yang biasanya kita mahasiswa kan suka malas kalau baca jurnal. Nah ini teman-teman sudah mulai kan, sudah mulai, nah itu luar biasa banget. Begitu, yang terpenting adalah mau belajar dan mau bekerja keras. Itu Dela. Oke, baik Ibu Clara, terima kasih. Berarti buat teman-teman yang sekarang udah kepengen buat join di Med Club ini, mungkin bisa dilihat dulu nih IG-nya Med Club, yaitu Med Club ID, dan juga di YouTube-nya Med Club ID. Bisa banget dilihat-lihat dulu kayak apa sih Med Club ID ini. Itu banyak video-video di YouTube yang menarik tuh, banyak banget. Jadi bisa banget teman-teman, atau teman-teman mau punya kenalan yang mungkin kurang buat medianya, bisa banget ditawarin ke teman-temannya buat gunakan Med Club ID ini. Nah, buat teman-teman yang mau join juga, berarti udah harus siap nih buat ditempa ya, biar semakin diasah, semakin bagus juga nih. Iya, begitu ya Ibu ya. Oke, mungkin apakah ada pesan Bu buat mahasiswa yang sekarang masih mahasiswa aktif di PGSD, Ibu Clara? Oke, kalau dari saya ya pesannya, jadikan hobimu dan kelemahanmu menjadi sesuatu yang karena gini, kalau saya ngobrol sama mahasiswa tuh sering mereka menganggap bahwa saya nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, atau saya nggak punya kelebihan Bu. Saya itu senangnya main-main, saya senangnya main game gitu kan. Saya lemah kalau disuruh baca gitu kan. Nah, jadikan kelemahanmu, kekuranganmu, hobimu, kesenanganmu gitu ya, menjadi motivasi dalam memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain gitu ya.
Kalau misalnya saya kurang membaca, ya bagaimana? Apakah saya mengubahnya menjadi menonton gitu ya, atau saya mengubahnya jadi menulis gitu? Kalau saya senang main game, bagaimana main game saya ini bisa menjadi lebih bermanfaat gitu kan? Bagaimana saya bisa memberikan kontribusi dari kesenangan saya main ini dengan cara membuat game buat anak-anak atau minimal memberikan ide-ide untuk teman-teman di tim kreatif. Jadi kalau teman-teman misalnya ada ide, kemudian tetapi tidak mau bergabung di Mad Club ID juga nggak apa-apa, Dela. Kami terbuka menerima saran gitu ya, masukan atau ide-ide. Karena kadang-kala memang betul kata Deborah, kita stuck juga ya, Deborah ya, dengan ide-ide konten yang kita buat. Uh, apa ya? Setiap orang itu pasti punya sesuatu yang bisa kita explore, bisa kita kembangkan sedemikian rupa sehingga itu bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa, apapun itu, sekecil apapun gitu ya. Saya tidak bisa IT, saya tidak bisa ini, tetapi ketika teman-teman bergabung, kemudian berpartisipasi dalam suatu proyek sehingga proyek itu berhasil, apapun peran Anda di situ, itu adalah sesuatu yang sangat artinya tidak, kalau peran itu nggak ada, maka proyek itu tidak akan terlaksana. Gitu. Jadi apapun peran Anda, bagaimanapun Anda pasti punya sesuatu yang bisa kita eksplor untuk memberikan yang terbaik gitu. Buat pendidikan kita, buat PGSD kita, buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Mungkin dari saya begitu sih Dela ya. Jadi jangan menjadikan kelemahan kita sebagai alasan untuk kita tidak maju. Gitu. Oke, betul Ibu. Mungkin emang kebanyakan yang sekarang-sekarang ini anggapannya dirinya nggak mampu untuk apa-apa ya, padahal kalau digali gitu ya, bakal ada bakat yang tersembunyi gitu ya, kayak teman-teman yang di Math Club tadi, awalnya belum tahu nih punya keahlian di bidang konten gitu ya, ternyata pas digali-gali ada gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, Nah, pasti. Nah, itu muncul kalau kita masuk dalam proyek apapun ya. Nah, kebetulan ini kan contohnya di Mad Club ID. Kalau tidak terlibat, pasti nggak akan muncul. Nah, supaya memunculkan potensi itu ya, silahkan bergabung. Ya, saya tidak ini ya. Kalau mau ke Mad Club ID kita senang banget, gitu kan. Tetapi di kegiatan-kegiatan lain itu juga bagus. Misalnya tadi di tempat kita di HMPS itu juga banyak sekali kegiatan. Ikutlah di sana, itu pasti akan membuat teman-teman lebih mengenali diri sendiri, kemudian lebih mengenali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Iya betul Ibu. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman yang nggak punya belum tahu bakatnya apa, dan di situ juga nanti bakal diajarin ya pelan-pelan ya Ibu ya sama teman-teman semua. Mungkin juga kakak-kakaknya pasti bakal merangkul ya Ibu ya di dalamnya. Oke, banyak banget nih yang kita dapat hari ini ya. Mungkin nih nanti kakak-kakak Mad Club bisa jadi education content creator ya, Kak Deborah, Kak Noel, Kak Silvi. Nah, teman-teman ini ada Mad Club ID nih, join nih. Bisa banget langsung dilihat IG-nya ya nanti ya, Mad Club ID. Di YouTube sama di Instagram sama, namanya Mad Club ID. Oke, nggak kerasa banget nih, Ibu Clara dan juga Kak Deborah, kita udah di penghujung, udah bincang-bincangnya waktunya. Tadi, Kenapa? Deborahnya belum banyak cerita itu tadi, padahal banyak ceritanya dia itu. Oke, mungkin Kak Deborah mau kasih kesan pesan juga Kak Deborah buat yang sekarang masih 2020, 2021, 19. Oke, kalau untuk teman-teman di angkatan 2019, 20, 21, apalagi nanti 21 nih, dan 20 sih terutama yang maksudnya baru-baru banget nih menjadi mahasiswa di Atmajaya. Pertama, nggak tahu ya ini pesannya akan berapa poin. Mungkin pertama, kalau misalnya ketemu dengan Bu Clara nih, mata kuliahnya Bu Clara berbau dengan matematika, benar kata Bu Clara, kita harus istilahnya mati-matian dulu ya Bu, tapi jujur banget setelah beberapa kali aku pribadi masuk ke dalam mata kuliah yang diampu oleh Bu Clara, itu akhirnya akan memuaskan. Nanti akan mengingat,
waktu itu pernah nih di mata kuliah ini Bu Clara pernah ngajarin ini. Oh ya sudah kita jadikan konten. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi sumber informasi, sumber referensi untuk teman-teman Med Club membuat konten. Terus yang kedua, kalau memang kalian niat bergabung, ya kurang-kurangin rasa malesnya, karena kalau emang dari hati pengen gabung, ya berarti kalian ingin berkembang, seperti itu. Ya ketiga, kalau misalnya tadi dibahas Med Club ini berasal dari mana sih? Saya pribadi sebenarnya hitungannya anggota baru banget gitu. Kalau diingat-ingat yang lalu, anggota baru banget diajak sama Kak Noel, kemudian sama ada satu lagi Kak Rey kalau nggak salah aku lupa, itu kami sebenarnya anggota baru, tapi ternyata puji Tuhannya kami bertahan dan kami semakin hari semakin bertambahnya waktu semakin bisa memahami matematika itu seperti apa sih di dalamnya. Matematika itu sebenarnya membosankan nggak sih? Matematika itu sebenarnya menakutkan nggak sih? Atau yang tadi di awal Bu Clara bilang, sampai buat nangis nggak sih matematika itu? Enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman angkatan 19, 20, dan juga nanti nih teman-teman maba 21, kalau misalnya dari kami berlima sudah menjadi hitungannya alumni PGSD dan alumni Med Club ID, jangan sungkan-sungkan untuk follow dan jangan sungkan-sungkan untuk DM aja Med Club ID-nya, karena pasti akan dijawab oleh kakak-kakak Med Club, atau mungkin nanti iseng cari di followers Med Club itu ada misalnya Kak Noel, Instagramnya Kak Noel, Instagram aku, Instagramnya Kak Dea, Instagram Kak Silvi, dan Instagramnya Kak Rey. Tanya-tanya aja ke kita, seperti apa sih Med Club itu, seru nggak Kak? Med Club itu seru ya, teman-teman boleh ngelihat Med Club itu seru gitu, karena kalau dilihat konten-konten yang bawah ya Bu ya, itu bener yang kata Bu Clara bilang, awalnya sepi karena mungkin dipegang sama kakak tingkat yang sudah sibuk sekolah, magang, atau bahkan sudah ngajar, hingga muncullah kami berlima yang diajak dan dibentuk oleh Bu Clara ini, sehingga Instagram itu lebih berisi, lebih berwarna lah, terlihat warna dasar itu kuning. Nah, itulah menunjukkan kecerahan dari Med Club yang akhirnya istilahnya lahir kembali, berkembang kembali, dan semoga nanti teman-teman semuanya, entah di Atmajaya atau entah di seluruh universitas yang punya PGSD, itu bisa melihat Med Club dari PGSD Unika Atmajaya. Semangat untuk teman-teman PGSD angkatan 19, 20, 21, jangan sungkan, sekali lagi ya, jangan sungkan, jangan takut untuk bergabung di Med Club ID, dan jangan sungkan juga untuk bertanya-tanya di Med Club ID itu pekerjaannya apa aja. Begitu Dela. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Deborah buat sharingnya. Nah, teman-teman, banyak banget ya yang udah kita dapat hari ini tentang gimana caranya kita bisa tahu juga kemampuan diri kita yang sebelumnya sama sekali kita belum tahu. Terus juga gimana caranya bisa membuat sesuatu yang kreatif gitu, yang tadinya dipandangnya enggak banget deh, takut banget gitu. Sampai sekarang kayak bisa membuka diri buat, oh enggak loh, ternyata enggak seperti itu loh, ternyata enggak susah itu, bisa. Kalau mau belajar pasti bisa gitu ya. Dan juga intinya jangan pernah puas akan apa yang udah kita capai, akan kita miliki, terus berusaha buat explore terus karena education, pendidikan itu nggak bakal berhenti ya, nggak ada akan habisnya sampai kapanpun. Iya, terima kasih banget. Pasti ada sesuatu yang baru, Dela. Kenapa Ibu? Pasti ada sesuatu yang baru. Ada apa Ibu? Itu yang baru. Oh, ada anggota yang baru, Bu. Anggota yang baru ya, Bu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Iya, betul. Pasti ada sesuatu yang baru ya. Oke, nanti kita tunggu ya. Oke, kita mau bilang terima kasih banget buat Ibu Clara dan juga Kak Deborah yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber di PGSD Day itu. Semoga apa yang udah di-sharingkan pada hari ini bisa buat motivasi teman-teman semua yang berada di luar sana, yang nonton juga, atau yang nantinya bakal kita share juga di IG PGSD, semakin termotivasi nih buat belajarnya dan nggak pernah puas, nggak pernah cukup akan yang udah kita miliki. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Clara, terima kasih Kak Deborah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Clara, terima kasih Dela. Oh iya. Ya, Deborah, mantap. Terima kasih juga Bu Clara. Mantap. Nah, aku juga mau ingetin nih teman-teman buat yang mau ikutan giveaway, masih bisa banget, tapi ada beberapa syarat dan ketentuannya. Sebentar ya.
Yaitu yang pertama, peserta itu wajib follow Instagram HMPS PGSD dengan username-nya @HMPSPGSDUAJ. Yang kedua, wajib menggunakan akun Instagram pribadi atau first account ya, jangan fake account atau second account atau akun bodong ya, teman-teman. Dan juga akunnya tidak di private ya. Terus yang ketiga, teman-teman bisa sharing mengenai pengalaman teman-teman selama ikut di PGSD Day 1 until Day 3 itu sebebas teman-teman, sekreativitas teman-teman, mau sedemikian rupa itu boleh banget. Dan juga wajib untuk tag 3 temennya ya, di mention nanti di story-nya. Terus juga pemenangnya itu akan dipilih berdasarkan kreativitas yang teman-teman bagikan di Instagram Story. Dan yang terakhir, pemenang untuk giveaway-nya akan diumumkan di tanggal 16 atau 3 hari setelah PGSD Day 3. Dan aku juga mau ingetin nih, buat yang PGSD Day 3 itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 jam 7 malam juga, di IG-nya HMPS PGSD pastinya. Oke, selamat malam minggu semuanya. Terima Selamat malam kasih. minggu, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dah, Dadah. Terima kasih, Bu.